Besti-besti, selamat datang di KIS. Keep it safe and smart. Nah, apa kabar nih di pagi hari yang cerah ini? Jadi di sini sebelum memulai kita akan memberikan sedikit tentang informasi terkait podcast ini. Jadi KIS ini itu akan membahas topik penting mengenai pelecehan seksual. Jadi kita akan memberikan yang namanya edukasi dan mendengarkan secara langsung dari mereka yang pernah mengalami pelecehan seksual tersebut. Bersama saya Dias dan saya Egi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini di episode 2 kali ini kita dari KIS ini bakal membahas yang namanya pelecehan seksual dari sudut pandang mahasiswa jurusan psikologi. Karena kan nggak mungkin dong kalau kita doang, karena kita itu dari jurusan ilmu komunikasi. Nah, sebelumnya kita mau mendatangkan dosen kita, tapi karena beliau nggak bisa berhalangan hadir, jadi kita minta salah satu mahasiswanya untuk bisa diwawancara, yaitu ada jadi narasumber kita. Iya betul. Jadi di sini ada Kak Putri. Halo Kak Putri, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah mau datang ke podcast kami. Di sela-sela waktunya Aduh. sangat padat ya. Terima kasih banyak. Iya, makasih juga udah undang. Maaf kalau misalkan kurang dikit. It's okay. Like, daripada berlama-lama gitu kan intronya, jadi kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasannya ya Gi. Iya, boleh. Oke, check it out. Oke, balik lagi bersama kita di pembahasan yang pertama, yaitu memahami pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual adalah masalah serius yang berdampak luas pada individu dan masyarakat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita definisikan dulu yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, termasuk kata-kata, tindakan, atau isyarat yang membuat seorang merasa tidak nyaman, terhina, atau terancam. Di situ tuh ada beberapa bentuk yang paling umum nih, Kak. Nah, beberapa bentuknya itu tuh kayak gimana tuh? Yang pertama itu ada pelecehan verbal, seperti komentar seksual yang tidak diinginkan, lelucon kasar, atau permintaan untuk melakukan tindakan seksual. Yang kedua itu ada pelecehan fisik, seperti sentuhan yang tidak diinginkan, meraba-raba, atau tindakan fisik yang melanggar batasan pribadi seseorang. Yang terakhir itu ada pelecehan nonverbal, seperti tatapan yang mengganggu, isyarat atau gerakan seksual yang tidak diinginkan, atau menunjukkan konten pornografi. Nah ini aku mau tanya sedikit, kan kalau itu kan secara gambaran umum ya. Iya. Tapi kalau misalnya gambaran dari psikologinya ini tuh apa sama atau ada pemahaman yang lebih mendalam tentang pelecehan seksual itu sendiri? Gimana menurut Kak Putri sendiri itu kayak gimana pandangannya? Kalau misalkan menurut psikologi sih sama aja ya, untuk secara definisi kayak tindakan seksual yang tidak diinginkan dan buat si korbannya merasa risih. Mungkin paling dari dampaknya aja sih, dampak dari si korban itu Cara penanganannya mungkin iya, ya beda. cara penanganan mungkin kita lebih ke penanganan aja sih. Nah, kan kita udah secara garis umumnya kita udah tahu nih Iya. pelecehan seksual itu apa. Nah tapi kalau misalnya dari pandangan mahasiswa psikologi sendiri mengenai pelecehan seksual itu kan kita kurang tahu ya. Jadi aku pengen nanya ke Kak Putri tentang pandangan Kak Putri sendiri dari cara penanganannya, cara gimana cara merespon yang terkena pelecehan seksual itu sendiri, ataupun Kak Putri ini pernah mendapatkan yang apa sih, kayak cerita ke Kak Putri gitu, cara observasinya itu gimana? Sebenarnya pelecehan seksual itu udah hal umum banget ya. Apalagi di kawasan kampus. Iya, gitu. kawasan kampus, kawasan yang di rumah, di Iya. sekolah segala macam itu tuh udah hal umum banget pelecehan seksual, kayak dari yang awalnya cuman bercandaan, terus mulai lelucon kayak lelucon seks Iya. itu, terus akhirnya mulai misalkan si korbannya ini belum ngerasa gitu kalau dia tuh udah cinta, mungkin si pelakunya ini mungkin bakal bertindak lebih jauh gitu, entah itu Terus-terusan meraba-raba. Iya, jadi kayak jatuhnya kayak perlahan-lahan gitu. Iya. Ngedekatinya. Cuman kemarin temen aku tuh sempat kena pelecehan. Jadi waktu itu tuh temen aku tuh pernah ikut salah satu kegiatan di rumah, dan waktu itu dia rekan timnya itu tuh kebetulan laki-laki, dan umurnya sama umur teman aku itu lumayan agak jauh.
ada kali 10 atau 11 gitu. Nah iya, jadi waktu itu tuh katanya dia lagi di ruangan sepi gitu, dan berdua tuh waktu itu. Terus nggak tahu kenapa temen aku tuh tiba-tiba dicium sama si orang tuh. Dari situ tuh dia udah mulai apa ya, dari tingkah lakunya tuh udah mulai berubah gitu. Jadi lebih sering menghindari orang-orang, dia jadi lebih sering ngurung diri ya Pak. Dan ini baru kejadian belum lama juga kan. Waktu itu tuh dia cerita ke aku akhirnya lewat chat kalau dia tuh habis kena pelecehan. Di situ karena kita online ya, jadi chat, jadi aku kurang bisa ngelihat dia secara langsung ekspresinya tuh gimana. Cuman dari ketikanya tuh dia udah nggak biasa gitu. Dari yang biasanya pakai kata-kata singkat gitu, dia jadi benar-benar perjelas banget detailnya. Terus juga untungnya di situ dia tuh punya keluarga yang punya dukungan dari keluarga yang gitu. aware ya sama Iya dia. betul sekali. Pas dia cerita kayak gitu tuh orang tuanya tuh nggak diem gitu, Iya. dia speak up. Jadi waktu itu tuh waktu itu tuh dia tuh cerita ke ibunya kalau dia habis kena kayak gitu kan, cium. Dan di situ tuh si ibunya tuh setelah dia cerita tuh langsung ke rumahnya gitu. Langsung nyamperin si Iya langsung nyamperin pelakunya? karena emang lumayan deket juga kan. Berarti lumayan kenal sama pelakunya. Iya berarti. Lumayan, cuman kayaknya jarang ketemu. Tapi tetanggaan lingkungan. Nggak tetangga, cuman ya baru kenal gitu sih. Iya. Nah, terus yang bikin kita puasnya ya kalau sebagai pengamat tuh kan si pelaku ini dijauhin ya dari korban. Waktu itu ibunya udah segala macam tuh, udah bawa pengacara, entah itu polisi atau apa, ini mau dimanain si anaknya ini. Jelas orang tuanya marah dong kalau kayak gitu. Terus waktu itu yang kurang puasnya tuh dia cuma dipecat doang dari kerjaannya sebagai guru waktu itu. Jadi waktu itu dia udah dipecat. Terus juga dari suatu kegiatan yang sama teman aku juga dia dipecat. Waktu itu yang bikin kasihannya tuh dia tuh ternyata udah punya istri dan lagi hamil. Ya ampun. Makanya kan kenapa gitu, aku juga bingung banget sama jalan pikirnya. Terus setelah diomongin segala macam, itu akhirnya dapat titik temu kalau dia tuh mau damai saat keluarga. Tentunya dengan kompensasi yang nggak seberapa ya. Dan disitu juga aku masih kurang puas karena ya dia emang nggak dapat ganjaran secara langsung, cuma dipecat gitu doang. Cuman ya lebih kasihannya ke keluarganya aja sih. Pasti malu banget gitu. Terus istrinya yang lagi hamil Iya, kan. aku kepikiran banget, aku takut gitu kan. Dan sorry aku potong, itu kan katanya di tempat yang lumayan sepi. Iya. Dan itu posisinya lagi gimana? Nah jadi itu waktu itu tuh pokoknya dia lagi jadi panitia dan itu tuh sampai malam gitu loh. Iya. Sampai malam. Nah kebetulan tuh dia mau ngambil barang atau apa gitu di dalam ruangan. Yang emang udah agak sepi gitu karena orang-orang pada di luar. Iya. Nah terus si orang itu tuh yang pelakunya tuh ngikutin dia dari belakang. Iya. Temen aku emang udah jadi target. Iya dari awal ya. udah pokoknya udah ngedeket-deketin segala macam. Cuman emang temen aku tuh orangnya kurang peka, kurang nggak pedulian dia ya. Iya nggak pedulian, dan dia emang ramah ke semua orang apa. Jadi ya dia ngerasa dia nggak bakal suka sama gue gitu. Dia mikirnya gitu. Gue juga nganggap sebagai abang gitu. Pokoknya dia ngomong kayak gitu kan. Jadi dia nggak ada pikiran kayak mau dilecehin atau apa. Terus tiba-tiba dia dapet pas ngambil barang, terus tiba-tiba dicium pipinya tuh, dia langsung kaget kan. Terus apalagi bukan siapa-siapa gitu. Iya makanya. Terus awalnya tuh katanya dia sempat dirangkul-rangkul gitu. Nah dia kan nganggapnya cuma sebagai orang abang. Iya abang yang ngerangkul adenya lah gitu. Dia nggak bakal mikir kayak ya dia dilecehin gitu. Walaupun kadang pas rangkulnya dia suka nggak nyaman gitu, soalnya suka didempet-dempetin gitu loh. Itu nah di situ udah langsung cerita ke ibunya, terus ditangani sama keluarganya. Yang bikin bagusnya itu keluarganya itu emang benar-benar nge-aware si anaknya itu. Nah terus kalau dari aku sih lebih ke ini sih, penanganan dia, soalnya dia nggak mau keluar, nggak mau
makan, nafsu makannya nurun. Itu ngeliatin kurus kayak gitu kan aku kasihan ya. Berarti ini banget ya, kena banget mental dia Mental, ya? iya, soalnya dia tuh anaknya extrovert banget. Iya. Makanya jadi pas dia tiba-tiba ngurung diri terus Ada perubahan itu kelihatan banget ya pasti. iya, kelihatan banget. Soalnya ya emang anaknya seaktif itu loh. Semenjak kejadian itu kan dia jadi susah banget buat dekat sama orang lain kan. Iya. Karena ya masih keinget Sama sama itu dampak psikolognya juga kan, Iya. kayak mentalnya udah kena banget. Iya, aku tuh gak ngerti lagi deh. Tapi untungnya dia bisa nanganin itu sih sebenarnya. Cuman yang paling patut diapresiasi keluarganya sih. Soalnya kebanyakan dianya juga mau ngomong gitu. Soalnya kan kebanyakan kalau korban tuh takut ya kalau Iya. ngomongin tentang pelecehan kayak Nah, gitu. itu. Apalagi udah gede. Iya. Pasti itu. mikirnya Malu. iya malu. Jadi itu aib. Iya aib. Terus juga kayak aku nggak suci lagi gitu. Iya. Aku udah kotor segala macam kayak gitu. Mikirnya pasti kan kayak gitu ya. Oke, nah ini kan kita udah masuk ke pembahasan yang terakhir ya. Jadi tadi kita udah membahas lumayan banyak, terus saya cuma pengen nanya, kalau aku pribadi kayak dampak psikologis dari pelecehan seksual itu sendiri. Nah, jadi tuh kita pengen tahu cara penanganan Kak Putri atau anak psikologis lainnya dalam menangani hal itu gitu. Kalau misalkan untuk dampak sih biasanya orang-orang jadi takut kan. Nah, jadi ketakutan itu bakal lahir yang namanya kecemasan. Nah, kecemasan itu bisa jadi benar-benar cemas sampai gak mau ketemu orang gitu loh. Dan kadang penanganannya itu ya mau gak mau harus berobat ke psikiater. Iya. Iya, konsultasi terus minta obat penurun kecemasan itu sih paling. Terus kalau misalkan kayak gitu sih, misalkan dia udah cemas banget ya, sama misalkan trauma sama laki-laki. Nah itu tuh mau gak mau dia tuh nanti konsulnya tuh sama laki-laki, tau nggak? Jadi dia disuruh buat menghadapi ketakutannya itu. Oh, kayak gitu ya. Biasanya gitu. Cuman tetap untuk pertama-tama bakal dikonsul dulu sama perempuan. Biar pokoknya dia cerita dulu, nyaman dulu, sampai akhirnya ya udah dipindah ke, bukan pindah sih, pokoknya intinya harus kayak berinteraksi gitu. Dengan ketakutan dia sendiri, Iya, dia dan- harus berani untuk menghadapinya. Iya, nah kalau misalkan memang parah banget, itu bakal dikasih obat gitu. Oke nih, besti-besti nggak kerasa kita udah di penghujung siaran. Tadi kita juga udah ngebahas pelecehan seksual secara umum, kita juga dapat ilmu baru dari Kak Putri sendiri. Iya. Terus kita juga membahas dampak secara penanganan. Nah, semoga teman-teman di luar sana yang punya kasus yang sama itu bisa cari orang yang lebih ahli atau cerita, intinya punya teman cerita lah untuk Jangan bisa takut. disalurkan. Jadi jangan takut Jangan takut untuk terbuka dengan orang lain itu. iya, jadi Tentang masalah seperti ini. iya, kita harus cari orang yang benar-benar kita percaya buat cerita segala macam. Nah, semoga dari pembahasan kita ini, dari pembahasan yang dikasih sama Kak Putri sendiri itu bisa memberikan sebuah edukasi dan ya, intinya pikiran kita jadi bisa lebih kebuka lah tentang yang namanya pelecehan seksual itu. Jadi terima kasih buat Kak Putri sendiri karena udah bisa berkesempatan hadir di Dia podcast udah kita. menyempatkan waktunya. Dan juga untuk para pendengar podcast, dan terima kasih atas waktu serta pemikirannya yang sangat berharga ini. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. See you guys. See you guys.